Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita telah memasuki sesi yang ke-11, dan pada sesi 11 ini kita membahas tentang servant leadership. Dalam bahasa Indonesia, servant leadership ini adalah gaya kepemimpinan pelayan. Gaya kepemimpinan pelayan ini adalah bagaimana seorang pimpinan dapat mempengaruhi bawahan untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Lalu, bagaimana pimpinan dapat mempengaruhi bawahan? Dengan menawarkan sebuah nilai yang ia miliki. Pimpinan akan menawarkan 3 nilai. Yang pertama adalah dia harus memiliki kejujuran dan ketulusan. Kejujuran dan ketulusan akan hanya menjadi sebuah wacana tanpa dibuktikan dengan sebuah tindakan. Maka pimpinan harus menunjukkan kejujuran dan ketulusan itu dengan sebuah tindakan, dan nanti pada akhirnya pimpinan dapat dikatakan memiliki nilai yang kedua, yaitu nilai integritas. Karena integritas memiliki pengertian apa yang pimpinan lakukan adalah apa yang dia katakan, atau sebaliknya, apa yang dia katakan akan dia lakukan. Kemudian nilai yang ketiga adalah bagaimana pimpinan dapat melayani bawahan. Melayani ini memiliki contoh yang sangat luas, misalnya melayani bawahan dalam memberikan informasi, dalam memberikan perhatian secara personal, melayani bawahan dalam memberikan inspirasi, melayani bawahan dalam memotivasinya. Kemudian melayani bawahan dalam memenuhi kebutuhannya. Masih banyak lagi contoh-contoh pimpinan itu harus memiliki nilai melayani. Tetapi secara universal, melayani bawahan ini adalah bagaimana seorang pimpinan dapat memprioritaskan kepentingan bawahan di atas segalanya, bahkan di atas kepentingannya sendiri. Ketika bawahan menerima nilai-nilai yang ditawarkan oleh pimpinan, yaitu nilai kejujuran dan ketulusan, nilai integritas, dan nilai melayani, maka bawahan akan percaya kepada pimpinan dan akan merasa diberdayakan. Kenapa bawahan percaya? Karena tadi kejujuran dan ketulusan yang dijanjikan pimpinan tidak hanya sebuah wacana, tetapi ditunjukkan dengan tindakan. Makanya pimpinan dibilang memiliki integritas. Kemudian kenapa bawahan merasa diberdayakan? Karena bawahan telah dilayani oleh pimpinan. Atau sebaliknya, karena pimpinan telah melayani bawahan dengan sebaik mungkin, dengan memprioritaskan bawahan. Ketika bawahan memiliki kepercayaan dan merasa diberdayakan, maka bawahan akan mau bekerja sama dengan pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Ketika tujuan organisasi ini tercapai, sebenarnya pada saat itu juga kinerja organisasi akan menjadi lebih baik ketika misalnya awalnya kinerja organisasinya baik. Atau mungkin ketika kinerja organisasinya buruk akan menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ulang, servant leadership itu adalah gaya kepemimpinan pelayan, di mana gaya kepemimpinan ini bertujuan untuk mempengaruhi bawahan agar mau bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Bagaimana gaya kepemimpinan ini dapat mempengaruhi bawahan? Yaitu dengan menawarkan nilai yang dimiliki pimpinan. Nilainya apa saja? Yang pertama adalah jujur dan tulus. Kejujuran dan ketulusan ini hanya akan menjadi sebuah wacana tanpa ada bukti. Maka pimpinan wajib membuktikannya. Dengan apa? Dengan sebuah tindakan, di mana ketika kejujuran dan ketulusan ini dibuktikan dengan sebuah tindakan, maka pimpinan akan memiliki nilai yang kedua, yaitu integritas, di mana apa yang dilakukan oleh pimpinan itu adalah apa yang ia katakan, atau sebaliknya apa yang dia katakan akan dia lakukan.
Kemudian, nilai yang ketiga adalah bagaimana pimpinan mampu melayani bawahan, memprioritaskan bawahan di atas kepentingannya. Setelah nilai ini diberikan oleh pimpinan, maka bawahan akan merasa diberdayakan, akan merasa dilayani, dan bawahan juga akan merasa percaya kepada pimpinan karena apa yang dikatakan oleh pimpinan akan selalu dilakukan, atau apa yang pimpinan lakukan adalah apa yang dikatakannya. Ya. Nah, dari penjelasan saya, maka dapat disimpulkan bahwa servant leadership adalah gaya kepemimpinan yang berasal dari ketulusan hati seorang pemimpin untuk melayani bawahannya. Karena tadi seorang pemimpin yang menggunakan servant leadership ini mempunyai kejujuran dan ketulusan. Dan nilai yang lainnya adalah memiliki nilai melayani. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwa servant leadership ini adalah seorang pemimpin yang meyakini akan dilayani jika melayani. Jadi sebelum dia menerima kesepakatan dari bawahan untuk mau bekerja sama dengan dirinya, dia harus melayaninya dulu. Dia harus memberikan ketulusan, kejujuran, harus menunjukkan ketulusan dan kejujuran itu yang kemudian dianggap memiliki integritas. Maka ketika semua nilai yang ia berikan, yang unsurnya adalah ingin melayani bawahan, dia yakin akan dilayani kembali oleh bawahannya. Jadi ada saling antara pimpinan dan bawahan, saling melayani, gitu ya. Makanya disebut dengan servant leadership. Saya kira untuk materi kali ini cukup sekian, dan jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.